Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 910 Irezumi Hover. Pulled up to the set when I heard that brutal sound of the bass. Start to feel like I'm dreaming, man, should have seen that look on my face. But I'm so low-key, I'm an anonymous G that I left no trace. But when I step 1 foot in the room, I'ma set this pace. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound, better rise up when I shut this down. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound, better rise up when I shut this down. Yeah. My God. Yeah. I feel like king of the hill when they're king of the hill. My God. Yeah. Terima kasih banyak buat 910 yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar nyalari. Kali ini kita kedatangan Irezumi Hover. Ini sebenarnya udah agak lama ya, cuman saya baru sempat nge-reviewnya dan ini itu mirip banget sama yang udah pernah saya review juga dari 910 yaitu 910 Hiroshi. Yang mana menurut saya sepatu tersebut cukup positif reviewnya dan sangat layak untuk dipakai atau menemani lari kita gitu ya. Sebenarnya kalau 910 ini bukan seri yang baru atau bukan seri yang lain dari Hiroshi gitu ya. Karena kalau 910 bikin seri itu tergantung dari midsole dan juga outsole-nya. Dia satu kesatuan gitu. Jadi ini pakainya Swift Foam. Dan kalau udah Swift Foam yang diganti cuma atasnya aja biasanya gitu kan. Nah, untuk cara pakai larinya, tipe sepatunya, kemudian karakter sepatunya itu sebenarnya mirip-mirip karena midsole dan juga outsole-nya tetap sama, hanya beda upper dan juga judulnya. Jadi ini hanya variasi-variasi dari Hiroshi karena pertama kali saya coba sepatu 910 yang menggunakan Swift Foam adalah Hiroshi, ya ini adalah Hiroshi 2 lah ya. Kalau kebanyakan penamaan line up sepatu lari seperti itu, cuma 910 memang agak beda penamaannya. Bener-bener berbeda banget walaupun secara karakter, secara penggunaan itu sama ya, cuman ganti baju aja. Yang jelas ini sama dengan kurang lebih sama dengan Hiroshi. Tapi akan kita bedah lebih dalam apakah sama atau berbeda dengan Hiroshi. Kita mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual, untuk 910 Irezumi Hover ini ada di angka 240-an, hampir 250. Masuknya ringan ya. Jadi kalau sepatu lari di antara 200 sampai 250 itu masuknya ringan. Kalau 250 sampai 300 itu standar. Di atas 300 itu bakal saya kategorikan berat. Tapi nggak ringan banget. Karena kalau di bawah 200 baru saya kategorikan ringan. Ini agak lebih berat sedikit daripada 910 Hiroshi yang beratnya lebih ringan daripada Irezumi Hover. Tapi tetap aja ini masuk kategori ringan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh. Yang mana meshnya ini cukup lembut tapi nggak yang tipis banget ya, karena di dalamnya ini ada layer tambahannya. Jadi di dalamnya ini ada layer yang bikin dia terasa lebih kokoh dan juga lebih nyaman juga sih sebenarnya ya. Nggak sekedar awetnya aja yang dia perhatikan, tapi kenyamanannya ditambah dengan ada layer yang ada di dalam uppernya ini. Kemudian kalau kita pegang dari depan gini, ini kerasa banget lembutnya. Di dalam itu layernya itu kayak ada paddingnya dikit gitu ya. Rasanya seperti itu dan itu menjadikan kenyamanannya dari uppernya itu meningkat. Cuman secara breathable-nya pasti nggak akan lebih baik dibandingkan kalau single layer. Jadi karena double layer jadinya breathable-nya sedikit berkurang. Meskipun demikian masih termasuk breathable sih untuk upper di sepatu ini. Dan kalau saya pribadi uppernya lebih senang Irezumi Hover sebenarnya dibandingkan dengan Hiroshi yang lebih sedikit tebel gitu ya. Tapi untuk keawetan saya yakin untuk Hiroshi akan lebih baik dibandingkan dengan upper yang ada di Irezumi Hover ini. Kita lanjut ke bagian lacing sistemnya. Lacing sistemnya ini yang berbeda. Ini sebenarnya simple banget. Sudah ada
runner knot-nya, di sini lubang tambahannya, tapi tali sepatunya sangat berbeda. Untuk tali sepatunya sendiri ini mengadopsi yang udah pernah saya lihat ya. Ini dari Nike, Vaporfly dan juga Alphafly. Kemudian dari Asics juga ada di Metaspeed series-nya menggunakan tali sepatu yang hampir sama. Jadi ini perkembangan yang sangat luar biasa dari 910 yang melek perkembangan sepatu dari luar ya. Nggak cuman berkutat pada pasarnya sendiri, tapi memang melihat perkembangan yang ada di luar sana. Nggak cuman sepatu lokal aja, tapi sepatu lari secara luas di dunia ini perkembangannya seperti apa sih dilihat oleh 910 dan diadopsi. Ini perkembangan yang sangat luar biasa meskipun secara fungsi agak masih di bawahnya yang udah pernah saya temui sebelumnya di Asics Metaspeed series dan juga di Nike Vaporfly yang udah pernah saya cobain. Untuk model yang seperti ini ada gigi-giginya, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh kalau ngiket lebih mantap dan lebih susah dicopot atau bahkan copot sendiri pada saat kita berlari gitu ya. Kemungkinan copotnya lebih rendah dibandingkan tali sepatu biasa yang flat atau bahkan yang bahannya agak licin. Cuman giginya itu menurut saya masih tipis, jadi gigitannya itu tidak sebaik yang punyanya Nike dan juga Asics. Meskipun arahnya sudah mantap banget ya, arahnya sudah secerca harapan lah maksudnya. Luar biasa daripada R&D-nya 910, patut diacungi jempol. Mungkin masih kalah sedikit aja dibandingkan dengan Nike dan juga Asics untuk tali sepatu di Irezumi Hover ini. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Ini standar aja sih, nggak ada yang spesial menurut saya. Dia bukan yang lembut-lembut banget, cuman bukan yang kaku juga ya, tengah-tengah lah. Kemudian ujung-ujungnya ini juga termasuk lembut, nyaman, dan saya tidak ada masalah sama sekali. Kakunya itu dapat karena dia tidak ada sabuk atau gasete tang. Jadi dia kakunya itu bikin dia stay di tempatnya. Itu yang bikin positif sebenarnya. Tapi jangan khawatir kakunya itu bikin nggak nyaman, enggak. Karena sebenarnya tetap masuk akal dan juga ada paddingnya sedikit di sini yang mana kalau di tali sepatu itu ngehitnya ke paddingnya dulu. Jadi tetap terasa nyamannya. Jangan khawatir dia kaku tapi nggak enak gitu, bukan ya. Dan sebenarnya bukan kaku-kaku banget juga. Cuman bukan yang lemes, kan ada tuh tang sepatu yang lemes banget. Itu biasanya butuh butuh sabuk untuk biar bisa stay di tempatnya. Cuman kalau ini tetap bisa stay di tempatnya, nggak goyang-goyang walaupun nggak ada sabuknya. Kita lanjut ke bagian kolar sepatunya. Kolarnya sendiri dia minimalis, ada padding sedikit di dalamnya yang berwarna hijau di sini. Untuk kinerjanya sendiri sih cukup baik, meskipun saya biasanya agak trauma sama yang padding seperti ini, terlalu minimalis. Kecuali sepatu racing ya, yang mana dia butuh sepatu yang seenteng mungkin, jadi kenyamanan nggak terlalu diperhatikan. Cuman dia masih bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Cuman satu aja, kalau di bagian kolar itu dia agak kaku, terutama kalau seperti ini. Nah, teman-teman yang mata kakinya agak pendek, itu dia bisa tergesek-gesek di bagian kolarnya ini dan agak terganggu ya. Tapi kalau gini sih sebenarnya lembut, dia masih lentur. Cuman kalau dari atas tekanannya, itu dia agak kaku di bagian kolarnya. Mungkin harus diwaspadai juga. Kemudian kita lanjut di bagian heel counternya. Heel counternya dia ada struktur tapi nggak yang kaku-kaku banget. Masih bisa kita tekuk-tekuk. Dan gigitannya cukup mantep. Tidak ada masalah sama sekali. Karena kalau sampai nggak bisa gigit tumit kita, bakal heel slip. Dan itu lari nggak bakal enak banget. Untuk insole-nya sendiri dia udah pakai Impulse Foam ya. Yang mana Impulse Foam itu udah termasuk baru di 910. Karena sebelumnya pakainya Hexacus. Yang mana sering banget saya kritik karena sebenarnya nyaman, empuk, cuman umur empuknya itu nggak bisa panjang. 50-an kilo udah mulai berkurang lah umur insole-nya dari 910. Cuman karena pakai Impulse Foam ini udah jauh lebih baik ya. Durability-nya saya rasa akan jauh dibandingkan dengan Hexacus, yaitu insole dari 910 yang sebelumnya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri ini adalah Swift Foam yang udah tadi saya bahas. Swift Foam ini udah pernah saya cobain di Hiroshi. Karakternya sama banget. Dia termasuk sangat soft, empuk. Kemudian setelah saya ukur manual dengan durometer ada di sekitar angka 23-24an yang mana itu menandakan sangat empuk, soft banget. Dan teman-teman bisa lihat untuk stucknya ini termasuk tinggi ya. Jadi kalau kita strike dengan sepatu ini tuh rasanya memang low impact banget. Jadi kayak tanah itu nggak kerasa. Jadi kerasanya itu Swift Foam-nya aja, luar biasa sih. Ini termasuk sepatu lokal dengan foam yang empuk ya. Ada beberapa sih, cuman nggak banyak.
Jadi ini termasuk spesial untuk foamnya. Swift Foam ini termasuk berhasil dan merebut hati saya sebenarnya. Karena dia itu foamnya terasa lembutnya, terasa empuknya, tapi bukan yang bikin lambat gitu loh. Kadang normalnya sepatu yang low impact atau high cushion atau max cushion seperti ini itu nggak enak buat kenceng atau daily, sebenarnya nggak enak, cuman buat pelan aja enaknya gitu ya. Yang nyari nyaman ya sepatu max cushion kayak gini. Cuman ini itu Swift Foam-nya tetap enak dipakai untuk keep up the pace, walaupun bukan yang kenceng banget untuk race gitu, bukan seperti itu ya. Tapi foamnya itu masih memberikan respon kalau kita naikkan kecepatan. Katakanlah pace 5, pace 4 itu masih enak gitu ya. Tapi kalau high speed dan low distance itu saya rasa bukan peruntukannya. Meskipun demikian tetap memberikan kenyamanan yang maksimal. Problemnya, kalau prediksi saya umurnya nggak akan panjang banget. Karena biasanya kalau empuk itu dia ngembang banget untuk foamnya. Sehingga umurnya kalau kita pakai terus untuk berlari pasti akan jauh berkurang. Jadi umurnya tidak akan sedurable yang memang fungsinya untuk daily trainer gitu ya. Dia ini max cushion shoes, enak untuk nyantai, Swift Foam-nya. Tapi untuk daily trainer juga masuk. Speed, tapi kalau bukan track masih masuk sih karena beratnya juga termasuk ringan, cuman bukan spesialisasinya di sana. Terbatas umur sih menurut saya untuk Swift Foam dari 910 ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya ini termasuk tebel banget. Kalau teman-teman bisa lihat rubbernya yang berwarna biru ini termasuk tebel ya. Dan untuk traksinya bagus, untuk di aspal nggak ada masalah sama sekali. Cuman penempatannya aja yang sedikit ini agak mengganjal di saya. Cuman di sebelah sini aja, yang sebelah sini kosong. Padahal kita kalau di bagian depan itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Ini nggak ada sama sekali ya. Ini langsung outsole-nya midsole-nya Swift Foam tadi yang langsung menjadi outsole sekalian. Dan ini akan sangat beresiko tergerus duluan karena tidak ada pelindung atau rubber di sepatu ini. Untuk di belakang sendiri sih sudah cocok kalau saya. Ini sesuai dengan apa yang biasa saya pakai gitu ya, atau tergerus duluan biasanya ya di sini. Hanya ini aja yang saya sayangkan, sedikit lagi aja di sini saya rasa bakal pas banget untuk outsole sepatu ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari 910 Irezumi Hover ini. Itu pendapat pribadi ya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari.